ke Turki. Setelah kami kembali ke Turki, di sana koridor 3 hari kami membicarakan langkah selanjutnya. Selama di sana di 3 hari itu kita pada kita nganggur di sini, kita cari korban-korban pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu. Ternyata jumlahnya banyak sekali. Di rumah sakit Mustafa Kamal Atatürk itu ada sekitar 113 pasien dengan luka parah, artinya butuh tindakan operasi. Di Mustafa Kamal Atatürk. Kemudian di rumah sakit swasta juga ada. Kemudian kita datangi, ada satu di rumah sakit swasta karena dia dirujuk ke situ karena pelayanan yang tidak profesional dari rumah sakit pemerintah. Jadi beliau ini artinya patah, sudah terpisah nih kaki, tetapi alhamdulillah di sana bisa nyambung lagi dan hidup, artinya tidak mati jaringannya, bisa nyambung, tetapi fungsinya tidak berkurang. Alhamdulillah di situ. Nah, kita di sana kita salurkan bantuan dari masyarakat muslim yang sudah kita kumpulkan beberapa waktu lalu, kita berikan kepada mereka ini. Jumlahnya bervariasi tergantung dari tingkat keparahan dari pasien-pasien ini. Nah, setelah 3 hari saya di sana, kita istilahnya hitung sumbangan kepada masyarakat yang sudah ada di kota perbatasan Turki itu. Kita kembali lagi ke Suriah, dengan tapi relasi kami dari orang Rusia itu dia yang mau mengantar kami ke kota Salma. Saya tidak akan mengantarkan kami ke sana karena nyawa kami jadi taruhan nyawa kalian. Jadi artinya apa? Bahwa keselamatan kita itu benar-benar dijaga sama mereka benar-benar kalau kami tidak mau, kalau membahayakan kita tidak ke sana. Yang perlu saudara-saudara ketahui bahwasanya banyak sekali relawan-relawan asing dan medis itu mereka tidak ditaruh di daerah-daerah berbahaya. Seperti saya dan kawan-kawan dari Indonesia itu dikasih di daerah sama, itu relatif aman karena daerah ini berada di sebuah lembah. Jadi kalau roket itu tidak bakal sampai ke sana. Tapi kalau helikopter bisa dilakukan di atas. Jadi musuhnya di atas. Kalau dari sisi samping dia ada pun relawan-relawan dari negara lain. Bukan kita ini. Ternyata ada dokter-dokter dari Prancis dan mereka itu non-muslim. Mereka sampai ke daerah-daerah yang benar-benar peperangannya benar-benar sulit. Jadi kenapa mereka tidak dilarang ke sana? Karena mereka tidak ada tanggungan, karena mereka non-muslim. Seandainya mereka mati tapi tidak ada tanggungan. Jadi itu relawan dari Indonesia karena sesama muslim mereka benar-benar jaga. Akhirnya kami ditempatkan di sebuah klinik di desa perbatasan namanya Mamah itu sebuah wilayah pedesaan di bawah lembah yang dimana atasnya itu bukit-bukit, itu ada pos-pos penjagaan pasukan Turki. Jadi di sana helikopter tidak berani dekat siap benar. Sampai akhir kami beroperasi di sana, kami di klinik yang jadi klinik di pedesaan kecil. Pasiennya pun juga tidak sebanyak ketika kami bisa menang, tapi kami lebih tenang di sini. Walaupun dia di perbatasan tetap ada orang yang kena luka dari pertempuran di front sebelum mereka dikirim ke Turki melewati ini kami. Jadi kami bisa tidak perlu tidak perlu ke arah Turki, diisinya ada di sana. Jadi itu sebagai sekali di daerah itu. Nah, selama di sana saudara sekalian banyak cerita dari penduduk orang sipil yang menceritakan mengenai kejaman daripada pasukan Bashar Assad. Jadi cerita kejaman dari tentara Bashar Assad itu tidak direka-reka, memang real. Penduduk pun ngomong sepakat,
bahwa tentara ini tentara brengsek, hanya melakukan penindasan, penyiksaan di luar batas. Sampai kami dilihat di apa namanya video rekaman, tapi kami tidak ngambil karena saya sendiri, walaupun saya sudah biasa apa namanya dengan daerah, tapi kalau melihat itu kali ada yang disembelih, ya, ada yang banyak ditembak pakai apa namanya untuk pesawat itu di muka persis gitu. Jadi saya nggak salah kayak gitu, kami tahu aja, enggak saya kopi. Jadi itu saudara sekalian, pengalaman kami di Suriah. Tim kedua saya ada dua, tim kedua itu di Sama. Mungkin tim pertama yang sebelum kami itu di kota Alepo. Kota Alepo itu dia lebih dekat ke perbatasan Turki, tetapi itu daerah paling sengit pertempurannya karena daerah Alepo itu dilewati oleh jalan provinsi yang menghubungkan provinsi satu dengan provinsi lain, di mana di situ sering lewat apa namanya konvoi suplai pasukan dari Bashar Assad. Jadi di situ kumpulan berjuang di situ. Di pertama di situ, tapi alhamdulillah mereka tidak pernah merasakan program yang kedua. Nah ini yang tim ketiga yang sekarang masih di sana juga di Salma ini, tapi ya tetap senam jantung mereka karena setiap hari katanya memang masih dijatuhi dari helikopter. Dan di sana nggak ada pejuang, di Salma itu tidak ada konsentrasi pejuang di sana. Karena memang ini kota istilahnya transit, ini untuk kota yang digunakan untuk apa namanya. Jadi kalau keluarga berjuang itu disembunyikan di situ, di kota Salma itu. Jadi di sana tidak ada pejuang. Jadi kalau ada helikopter seperti yang itu tidak ada yang melawan, sudah tenang. Nah itu masih sering dijatuhi sampai terakhir kemarin mungkin saudara sekalian mengakses situs Arab Muslim karena ada cerita-cerita dengan itu. Mungkin nanti untuk tim ketiga cerita lagi seru. Nah, sebagai atas kemudian saya jelaskan juga bagaimana sebetulnya sikap pemerintah Turki terhadap apa namanya Suriah ini ya. Mana pemerintah Turki ini sangat mendukung dari perjuangan masyarakat Turki karena mereka sendiri ada problem ya, mereka pengungsi banyak di dunia ini ya, sekitar ada sekitar 111.000 jiwa, dan itu menjadi problem sendiri bagi pemerintah Turki apa namanya untuk mengurusi pengungsi. Maka mereka tidak lain kecuali mendukung perjuangan ini supaya cepat-cepat mengembalikan rakyat Turki ini untuk kembali ke tempatnya lagi. Jadi kalau ini bantuan paling bisa masuk itu lewat Turki. Kalau di tempat lain kita beritahu ya, kalau di Jordan pemerintah sana mungkin kurang begitu apa namanya orang butuh terbuka, tapi kalau menang itu jadi kalau dari saudara-saudara kalian mau menyampaikan bantuan ke sana bisa lewat Turki, pemerintahnya lebih terbuka. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada nanti pertanyaan dari saudara sekalian untuk apa namanya kegiatan di lama di Suriah, atau mungkin organisasi lain nanti bisa dipertanyakan untuk sesi tanya jawab. Alhamdulillah, kemudian penyampaian dan pengalaman dari saudara kami yang ada di Suriah. Ternyata beliau di dalam perjalanannya itu sampai di tempat tujuan, yang beliau sampaikan adalah ternyata setiap saat nyawa itu di depan mata. Dan alhamdulillah itu pun masih tadi disampaikan ditempatkan pada daerah yang masih aman. Daerah yang masih aman pun itu masih ada helikopter yang diletakkan.
namanya Belmer ya, yang di dalam itu ada TNT yang sekiranya itu di atas diledakkan, di bawah dengan sedang, apa yang terjadi? Itu low explosive atau high explosive tempatnya. Kalau yang tahu clear ya, nanti aja dilihat. Sesi pertanyaan, sesi yang masih penasaran ini, banyak pertanyaan. Ya, sementara itu untuk menyerap waktu, untuk kesempatan yang kedua adalah pembicara yang kedua, yaitu yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Abu Rusdian, yang nanti diantaranya adalah akan disampaikan tentang bagaimana ya isu Palestina ya dan Suriah. Jadi yang kita pelajari dan ketahui itu adalah bukan hanya Suriah saja, tapi Palestina di jalur Gaza yang saat ini terjadi, dan hingga persoalannya apa yang terjadi mulai perebutan tanah Palestina, ya perebutan tanah Palestina oleh Israel, ya, orang Yahudi Zionis, sampai sekarang yang sampai mulai penyiksaan dan pembunuhan oleh kaum muslim yang ada di sana. Ataupun yang kedua nanti juga beliau bisa menyampaikan bagaimana cara peperangan nubuwah di akhir zaman yang dimulai dari Damaskus atau Sam. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara kita membantu saudara-saudara kita yang terutama saat ini terjadi penderitaan, yaitu dengan niat ukhuwah Islamiyah, bukan karena niat golongan atau kebangsaan ataupun yang lain, tapi dengan niat ukhuwah. Sementara itu dari kami panitia, untuk selanjutnya kesempatan yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Arus, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ladzina tabauhu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah usikum wa iyaya nasihatallah wa tafadzal muttaqun. Ikhwani fillah rahimakumullah. Marilah yang pertama kita pusatkan pikiran, perasaan kita dan totalitas diri kita ke Syria dan Gaza. Kita berdoa moga-moga para pejuang yang gugur selama ini di Palestina maupun di Syria maupun di tempat-tempat lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syuhada. Keluarganya yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan mujahid yang masih menunggu antrian juga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah, tabah, kokoh, setia di dalam antrian. Amin atau amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Syria, berbicara tentang Gaza, yang lebih tepat adalah kalau kita tidak memisahkan